Perintah Allah. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita kesepuluh, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. In everything give thanks, for this is God will for you in Christ Jesus. Tadi pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam ayat ini terdapat 5 poin penting. Nah, poin yang pertama adalah firman Allah, kasih Allah begitu besar sehingga Dia tidak terbatas. Nah, maksud dari kasih Allah begitu besar ini adalah di dalam ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ayat ini dimulai dengan kasih. Apa itu kasih? Nah, kasih itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan Allah kepada umat manusia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kasih sendiri itu adalah kasih yang diberikan Allah kepada kita. Nah, Allah itu mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar atau apapun itu, tetapi Allah itu mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Terus poin yang kedua adalah Dia mengasihi seluruh dunia. Dunia ini termasuk kita. Apa sih arti dunia ini? Nah, dunia ini itu artinya adalah seluruh umat manusia. Tidak peduli bagaimana latar belakang kita, dosa kita di masa lalu, terus juga pergumulan hidup kita, kegagalan hidup kita, atau kelemahan hidup kita. Dia tetap mengasihi kita. Terus poin yang ketiga adalah bukti nyata yang dikasihi Allah kepada umat manusia, yaitu Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Seperti yang kita ketahui, di dalam ayat ini terdapat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Perlu kita garis bawahi, ini adalah poin yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat harus kita menjadi pedoman hidup. Allah itu mengasihi kita, bukan hanya mengasihi kita. Firman Allah berkata, aku mengasihi dunia ini. Artinya Allah itu tidak hanya berkata, tetapi Dia juga melakukannya melalui tindakan, yaitu mengasihi anaknya yang tunggal kepada kita. Untuk apa Dia mengasihi kita? Yang pertama, Dia ingin menyelamatkan manusia. Dia rela berkorban demi manusia, Dia rela menanggung harga demi keselamatan manusia. Terus poin yang keempat, yaitu respon manusia, yaitu percaya. Ketika kita sudah dikasihi oleh Allah, kita harus percaya kepada Dia. Agar apa? Agar kita beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang percaya itu adalah orang yang percaya akan Tuhan, yaitu percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dia, Tuhan dia. Terus percaya itu bukan hanya sekedar memilih agama, tetapi juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada pribadi yang hidup. Terus poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah hidup yang kekal. Ketika kita percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini terdapat 2 poin. Yang pertama, tidak binasa. Apa sih maksud tidak binasa ini? Tidak binasa ini artinya adalah ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak binasa. Artinya Allah itu menyelamatkan kita dari konsekuensi dosa, terus Dia menyelamatkan kita juga dari tujuan hidup yang tidak jelas, serta Dia memberikan hidup yang kekal. Itu poin yang kedua. Apa sih hidup yang kekal ini? Nah, hidup yang kekal ini adalah kita memperoleh hidup yang sudah diperbaharui karena Allah telah mengasihi kita. Kita juga menjadi orang yang patuh akan Dia. Nah, Allah itu mengasihi kita bukan bagaimana kondisi kita, tetapi Allah itu mengasihi kita karena Dia ingin mengasihi umat manusia. Maka dari itu, mulailah kita percaya akan Dia agar kita beroleh hidup yang kekal, baik sekarang maupun selama-lamanya. Amin.